Setiap tengah malam, aku mendengar ibu mertuaku, Ibu Wanda, diam-diam masuk ke kamar putriku yang berumur 7 tahun. Anehnya, beberapa menit kemudian ia selalu keluar dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar. Perasaanku tak tenang. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuannya, aku memasang CCTV tersembunyi di kamar anakku. Saat membuka rekamannya, jantungku serasa berhenti. Aku melihat sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus bisa menghadirkan kisah penuh misteri dan hikmah. Malam itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya tenang, tiba-tiba terasa dingin menusuk, seolah membawa pertanda yang tak bisa kujelaskan. Jam di dinding menunjuk pukul 1:23. Rumah sudah sunyi. Suamiku, Edi, terlelap di sampingku, dan putri kecil kami, Rara, tidur di kamarnya di ujung lorong. Hanya suara detak jam dan dengung lembut pendingin ruangan yang terdengar. Namun di sela keheningan itu, telingaku menangkap sesuatu, suara langkah pelan, berjingkat, disusul derit halus engsel pintu yang berdecit. Awalnya kukira Rara bangun karena mimpi buruk atau ingin ke kamar mandi. Tapi langkah itu terlalu berat. Terlalu hati-hati untuk ukuran seorang anak kecil. Napasku tercekat. Aku menajamkan pendengaran. Ada suara pintu yang dibuka perlahan, lalu ditutup kembali dengan pelan, pintu kamar Rara. Aku menegakkan tubuh, berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam cahaya redup lampu tidur, mataku menatap pintu kamarku yang sedikit terbuka. Dari celah itu, terlihat samar lorong gelap memanjang, temaram oleh cahaya bulan yang menembus kaca jendela kecil di ujung rumah. Dan di sana, sebuah bayangan melintas cepat, seperti seseorang berjalan mengendap-endap. Jantungku berdegup tak beraturan. Pikiranku langsung berkelana ke hal-hal buruk. Bagaimana jika ada orang asing masuk rumah? Atau pencuri? Tapi tak mungkin. Semua pintu terkunci rapat, dan di rumah hanya ada kami bertiga, serta ibu mertuaku, Ibu Wanda, yang kamarnya berada di seberang kamar Rara. Perlahan aku berdiri, memakai kerudung tidur yang tergantung di sisi ranjang. Aku mendekat ke pintu, membuka sedikit lebih lebar, mencoba tak menimbulkan suara. Dari posisi itu, aku bisa melihat lebih jelas. Pintu kamar Rara tertutup rapat, padahal biasanya selalu terbuka sedikit agar cahaya dari lorong masuk ke dalam. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, terasa seperti 1 jam penuh. Tidak ada suara apapun. Namun tiba-tiba, derit kecil itu terdengar lagi. Pintu kamar Rara terbuka sedikit, lalu sosok itu keluar. Aku menahan napas. Di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat pucat pasi, mata lebar menatap kosong ke arah lantai, keringat mengalir di pelipisnya. Ia tampak gemetar. Dan saat langkahnya mendekat ke arah kamarnya sendiri, aku mengenalinya, itu Ibu Wanda. Tanganku refleks menutup mulut. Ibu Wanda? Apa yang dia lakukan di kamar cucunya pada jam segini? Ia berjalan perlahan, langkahnya goyah seperti orang ketakutan, dan di tangan kanannya ia menggenggam sesuatu. Selembar kertas tebal, tampak seperti kertas gambar milik Rara. Ia tidak melihat sekeliling, hanya menatap lurus ke depan. Setelah masuk ke kamarnya, pintu ditutup pelan, dan rumah kembali sunyi. Aku masih berdiri di balik pintu, tubuhku kaku. Ada rasa aneh yang menyelimuti dada, antara bingung, takut, dan penasaran. Aku tahu Ibu Wanda sangat menyayangi Rara, tapi apa alasannya masuk diam-diam ke kamarnya di tengah malam? Dan mengapa wajahnya tampak seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan? Aku tak bisa tidur lagi malam itu. Kupandangi jam dinding yang berdetak lambat, menunggu pagi dengan gelisah. Setiap kali mataku hampir terpejam, bayangan wajah Ibu Wanda yang pucat itu muncul di kepalaku. Keesokan paginya, seolah tak ada apa-apa, ia duduk di meja makan seperti biasa. Memakai daster bunga dan menata piring sambil bersenandung lirih. Rara tampak riang, berceloteh tentang tugas mewarnainya di sekolah. Edi membaca berita di ponsel tanpa curiga sedikitpun. Aku berusaha menatap wajah ibu mertuaku dengan tenang, mencari tanda-tanda lelah atau takut, tapi yang kutemukan hanya senyum tipis dan tatapan datar. Saat sarapan selesai, aku memberanikan diri bertanya dengan hati-hati. Bu, semalam saya agak terbangun.
Kayaknya ibu sempat ke kamar Rara, ya? Tanyaku pura-pura ringan. Ia tersenyum lembut, matanya tetap fokus pada cangkir teh di depannya. Oh, iya, Sinta. Ibu cuma menyelimuti Rara. Kasihan, dia kedinginan. Ibu takut dia masuk angin. Aku mengangguk kecil, tapi hatiku tak percaya. Tapi wajah ibu tadi malam kelihatan, pucat sekali. Ibu nggak apa-apa. Pucat? Ia tertawa pelan, tapi suaranya sedikit bergetar. Mungkin karena cahaya bulan, Nak. Ibu kan nggak berani gelap. Jadi kalau lewat lorong malam-malam, ya suka deg-degan sendiri. Lalu aku menunjuk kertas yang sempat kulihat di genggamnya. Terus, kertas yang ibu bawa itu, saya lihat mirip kertas gambar Rara. Oh, itu? Bukan, itu cuma resep bolu kukus. Ibu baru ingat semalam pernah nyelipin di meja kamar Rara waktu bantu dia rapikan mainan. Jawabannya terlalu cepat, terlalu sempurna, seperti sudah disiapkan. Tapi aku tidak punya bukti untuk menuduh. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang aku yang berlebihan. Tapi rasa curiga itu tak mau hilang. Apalagi setiap kali malam tiba, aku mulai takut pada sunyi. Aku mendengarkan setiap bunyi di rumah. Detak jam, desir angin, atau langkah yang tidak seharusnya ada. Lalu malam berikutnya, hal yang sama terulang. Jam menunjukkan pukul 12:15. Aku yang setengah sadar mendengar bunyi halus di lorong, diikuti derit pelan pintu kamar Rara. Aku menahan diri untuk tidak keluar. Kali ini aku hanya menajamkan telinga. 10 menit kemudian, langkah itu muncul lagi. Langkah pelan, berjingkat, lalu suara pintu lain ditutup. Aku tahu siapa pelakunya, tapi aku ingin memastikan. Maka, malam ketiga aku sengaja menunggu, duduk di tepi ranjang sambil pura-pura membaca Al-Quran kecil. Benar saja, sekitar pukul 1, Ibu Wanda keluar dari kamarnya. Rambutnya terurai, dasternya lusuh, dan matanya kosong. Ia menatap ke arah kamar Rara, lalu perlahan melangkah ke sana. Aku ingin menghentikannya, tapi entah mengapa ada perasaan takut yang menahanku. Beberapa menit kemudian, ia keluar lagi, membawa sesuatu di tangannya. Kali ini bukan kertas, tapi seperti buku kecil. Ia berjalan cepat menuju kamarnya, tak menoleh sedikit pun. Aku baru sadar tubuhku gemetar, dan mataku berair tanpa alasan. Malam itu aku bersumpah, jika keanehan ini terulang lagi, aku akan mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Karena ada yang salah di rumah ini, dan entah mengapa, setiap kali Ibu Wanda menatap Rara, aku merasa ada sesuatu di balik matanya. Bukan kasih sayang, melainkan ketakutan, atau keserakahan yang berusaha disembunyikan. Sejak malam itu, aku tak lagi memandang ibu mertuaku sama seperti dulu. Ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengungkapnya. Sebelum sesuatu yang buruk menimpa putriku sendiri. Bagi orang luar, hidupku tampak tenang dan sempurna. Kami tinggal di rumah besar peninggalan almarhum ayah mertua, berdiri anggun di pinggir kota dengan halaman kecil yang dipenuhi bunga melati dan kenanga. Dari luar, rumah itu seperti potret keluarga ideal. Suami yang pekerja keras, istri yang setia, anak kecil yang lucu, dan seorang ibu tua yang dihormati. Tapi setiap kali aku menatap dindingnya yang dingin dan lorongnya yang panjang, ada sesuatu di dalam rumah itu yang terasa asing. Seperti menyimpan rahasia yang tak terucap. Suamiku, Edi, adalah pria baik dan sederhana. Ia bekerja di perusahaan kontraktor, sering pulang larut dengan wajah lelah tapi tetap menyempatkan diri mencium keningku dan memeluk Rara. Dia tipe laki-laki yang tak banyak bicara, tapi ketika berbicara selalu penuh makna. Kami menikah 7 tahun lalu, dengan segala suka duka rumah tangga biasa. Aku mengenalnya sejak kuliah, pria yang selalu menepati janji, bahkan pada hal-hal kecil. Karena itu, ketika ia mengajakku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, aku percaya itu keputusan terbaik. Rumah itu besar, tapi terasa kosong setelah kepergian ayah mertua. Ibu Wanda, Ibu Edi, sempat tinggal sendirian di sana selama hampir setahun. Saat suaminya meninggal, ia sempat sakit-sakitan, dan dokter menyarankan agar ia tidak sendirian. Jadi, 2 tahun lalu, kami memutuskan pindah dari rumah kontrakan kecil kami ke rumah itu. Aku masih ingat hari pertama kami datang,
Ibu Wanda menyambut kami dengan mata berkaca-kaca, memeluk Edi lama sekali sambil berbisik, rumah ini akhirnya ramai lagi. Aku sungguh ingin mencintai rumah itu seperti mencintai rumahku sendiri. Ruang tamunya luas, dengan sofa lama yang masih terawat dan lemari kayu jati berisi koleksi buku ayah mertua. Dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga, pernikahan Edi, kelulusan kami, dan potret kecil Rara waktu bayi. Dari luar, semua tampak sempurna. Tapi entah kenapa, ada bagian rumah yang terasa dingin. Tepatnya lorong di lantai atas, tempat kamar Rara dan kamar Ibu Wanda berada. Siang hari pun lorong itu seperti tak pernah benar-benar terang. Hari-hari pertama berjalan normal. Ibu Wanda tampak senang sekali dengan kehadiran kami. Ia membantu mengurus rumah, memasak, menjemur pakaian, bahkan sering menyiapkan sarapan sebelum aku bangun. Di awal, aku merasa beruntung memiliki mertua sebaik itu. Ia sangat perhatian, terutama pada Rara. Cucu satu-satunya itu seperti harta paling berharga baginya. Setiap kali Rara batuk kecil, ia panik dan menyiapkan air jahe. Setiap kali Rara ingin jajan, ia diam-diam memberi uang lebih. Namun dari semua perhatian itu, ada sesuatu yang terasa berlebihan. Ia tidak pernah bisa lepas dari Rara. Saat aku hendak memandikan Rara, ia ikut masuk ke kamar mandi membawa handuk. Saat Rara tidur, ia sering masuk diam-diam untuk mengecek. Awalnya kupikir itu bentuk kasih sayang nenek. Tapi lama-lama aku merasa seolah aku kehilangan kendali sebagai ibu kandungnya sendiri. Edi sering menenangkan, namanya juga ibu, Sin. Dia kehilangan ayah, jadi seluruh kasihnya sekarang dicurahkan ke Rara. Aku mencoba memahami. Tapi ada kalanya aku melihat sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tatapan Ibu Wanda ke arah Rara bukan tatapan lembut seperti biasanya, melainkan campuran antara rindu, takut, dan rasa bersalah. Aku sering menangkapnya sedang memperhatikan Rara dari jauh, tanpa suara, dengan mata berkaca-kaca. Suatu sore, Rara pulang sekolah membawa gambar dari pelajaran seni. Gambar itu sederhana, rumah besar, matahari bersinar, dan 4 orang di halaman. Aku, Edi, Rara, dan kakeknya. Aku sempat terharu melihatnya, tapi Ibu Wanda justru menatap gambar itu lama sekali. Wajahnya berubah tegang. "Ini siapa, Nak?" tanyanya sambil menunjuk sosok laki-laki tua dalam gambar. Rara menjawab polos, "Itu kakek." Kakek bilang rumah ini punya rahasia. Waktu itu kami semua tertawa, menganggap itu imajinasi anak kecil. Tapi sejak hari itu, sikap Ibu Wanda berubah. Ia lebih pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar, dan setiap kali Rara menggambar, ia tampak gelisah. Suatu malam, saat kami makan malam, Ibu Wanda menatap Rara lama sekali. Ia tidak makan, hanya menatap, seperti seseorang yang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Matanya sayu tapi tajam. "Apa yang kakek bilang padamu, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Rara tersenyum. "Kakek bilang ada harta di rumah ini, tapi bukan harta yang bisa dijual." Aku tertawa kecil, tapi melihat wajah Ibu Wanda yang mendadak pucat, tawaku lenyap begitu saja. Edi mencoba menenangkan suasana dengan mengganti topik pembicaraan. Namun malam itu, setelah semua tidur, aku mendengar suara langkah pelan dari kamar Ibu Wanda menuju kamar Rara untuk pertama kalinya. Sejak hari itu, rumah kami tak lagi terasa sama. Siang hari tetap hangat, tapi malamnya seolah dipenuhi bisikan. Kadang Rara bangun dan berkata, "Ibu, tadi kakek datang." Saat kutanya bagaimana bentuknya, ia hanya bilang, "Kakek sekarang suka duduk di kursi dekat jendela kamar." Aku berusaha menepis pikiran itu, tapi semakin hari aku melihat Rara sering menggambar hal yang sama. Kamar tidurnya, dinding dengan tanda X, dan tulisan kecil di pojok kertas yang sama berulang-ulang. 22 Mei 88. Aku sempat menunjukkan pada Edi, tapi ia hanya tersenyum tipis. "Itu mungkin tanggal ulang tahun Rara yang dia ubah-ubah," katanya ringan. Padahal tanggal lahir Rara sama sekali berbeda. Tapi aku tak ingin memperpanjang. Aku tak mau rumah tangga kami diwarnai pertengkaran, hanya karena perasaan yang belum tentu benar. Namun, rasa itu tetap ada. Setiap kali kulihat wajah Ibu Wanda, terutama ketika ia melihat Rara tertawa, aku merasa ada sesuatu di balik senyumannya. Sesuatu yang bukan sekadar kasih sayang.
Kadang aku melihatnya berdiri lama di depan kamar Rara, tanpa melakukan apapun. Kadang aku melihatnya berbicara sendiri, berbisik pelan seolah sedang memohon. Sore itu, aku sempat memergokinya membuka lemari lama di ruang bawah tangga. Lemari itu sudah lama tak dibuka sejak kami pindah. Di dalamnya tersimpan barang-barang peninggalan almarhum ayah mertua, buku tua, surat-surat, dan beberapa foto keluarga lama. Ibu Wanda memegang sebuah foto dirinya bersama suaminya dan seorang bayi kecil di depan rumah yang sama. Tapi kali ini, wajahnya basah air mata. Ketika aku mendekat, ia buru-buru menutup lemari dan tersenyum kikuk. "Ibu cuma kangen," katanya singkat, lalu berjalan pergi tanpa menatapku lagi. Hari berganti minggu. Rutinitas berjalan seperti biasa, tapi perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Aku mulai memperhatikan setiap sudut rumah, setiap kebiasaan kecil yang dulu tak kupedulikan. Ada banyak hal yang tak kumengerti. Mengapa pintu kamar Rara kadang terbuka sendiri di malam hari? Mengapa lukisan dinding sering miring padahal tak ada angin? Dan mengapa Rara kadang berbicara seperti sedang menjawab seseorang yang tak terlihat? Bagi orang luar, rumah kami adalah rumah bahagia. Tapi bagiku, setiap malam terasa seperti menunggu sesuatu yang akan datang. Entah kabar, entah bencana. Dan aku tahu, semua itu berawal dari satu hal, kehadiran kembali Ibu Wanda di rumah ini. Ia membawa sesuatu bersamanya, sesuatu yang membuat rumah ini tak lagi hanya sekadar tempat tinggal, melainkan tempat di mana masa lalu belum benar-benar mati. Awalnya semua terasa hangat. Kehadiran Ibu Wanda membuat rumah selalu ramai. Ia selalu bangun lebih pagi dariku, menyiapkan sarapan, menjemur pakaian, dan membereskan halaman. Ia bahkan sempat menanam bunga melati di depan teras, katanya agar rumah selalu wangi dan tenang. Setiap sore, ia duduk di ayunan taman bersama Rara, tertawa dan bercerita tentang masa kecil suaminya, Ayah Edi, yang katanya dulu nakal tapi berhati lembut. Aku sering memperhatikan dari jauh, merasa bersyukur karena anakku tumbuh dengan kasih sayang seorang nenek yang hangat. Namun, rasa syukur itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Semakin hari, perhatian Ibu Wanda pada Rara terasa berlebihan. Ia tidak pernah membiarkan Rara jauh darinya, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Jika aku ingin menjemput Rara ke sekolah, ia bersikeras ikut. Jika aku sedang memandikan Rara, ia masuk ke kamar mandi membawa handuk, padahal aku sudah melarang. "Nenek cuma mau bantu," katanya dengan nada lembut, tapi di matanya ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Suatu kali, aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, sementara Rara bermain di ruang tamu. Ketika aku keluar, Rara sudah tidak ada. Aku panik, memanggil namanya berulang kali, hingga menemukan mereka berdua di kamar Ibu Wanda. Rara sedang duduk di pangkuannya, sedangkan ibu mertuaku memeluknya erat sambil berbisik sesuatu di telinganya. Saat aku memanggil, Rara langsung menoleh dan tersenyum, tapi Ibu Wanda seperti kaget, seolah tertangkap basah. "Kami cuma bermain," katanya cepat, lalu menurunkan Rara dari pangkuannya. Sejak saat itu, aku mulai merasa jarak antara aku dan anakku makin lebar. Rara lebih sering bersama neneknya. Bahkan jika aku memintanya untuk tidur di kamarku, ia menolak dengan alasan ingin tidur di kamar sendiri, karena nenek sudah berjanji akan membacakan dongeng. Aku tak bisa melarang. Aku takut membuat Edi tersinggung jika aku menunjukkan ketidaksukaan pada ibunya. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi beberapa hari kemudian. Malam itu, aku hendak memeriksa kamar Rara sebelum tidur. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan dari celah kecil itu kulihat Ibu Wanda duduk di tepi tempat tidur cucunya, menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Rara sudah tertidur pulas. Lampu kamar menyala temaram. Tapi Ibu Wanda hanya duduk di sana, diam, dengan tatapan kosong ke arah wajah cucunya. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, menunggu ia menyadari kehadiranku. Tapi ia seperti tidak menyadari apapun. Tangannya perlahan bergerak, menyentuh rambut Rara, lalu turun ke dada, seolah memastikan anak itu masih bernapas. Saat itulah ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Kamu mirip sekali, tapi kamu bukan dia." Aku bergidik. Jantungku berdetak cepat. Kalimat itu bergema di kepalaku. Siapa dia yang dimaksud? Aku tidak berani bertanya malam itu. Aku hanya pura-pura batu kecil agar ia sadar, lalu berpura-pura baru datang.
Ibu Wanda menoleh cepat, wajahnya pucat, lalu berdiri. Rara belum tidur, katanya gugup, padahal jelas cucuku sudah pulas. Aku hanya tersenyum kikuk dan mengangguk. Tapi setelah ia keluar kamar, aku duduk di sisi tempat tidur Rara, menggenggam tangan anakku sambil berdoa dalam hati. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu dengan cara halus. Saat kami sedang menyiapkan makan siang, aku bertanya, "Bu, waktu semalam, Ibu sempat ke kamar Rara lagi, ya?" Ia berhenti sejenak, tangannya yang memotong wortel mendadak kaku. "Iya, cuma ingin lihat dia. Susah tidur rasanya kalau belum memastikan Rara tidur nyenyak." Aku tersenyum, mencoba meredakan ketegangan. Rara beruntung punya nenek yang sayang banget. Namun, Ibu Wanda tak membalas senyumku. Ia hanya menunduk, lalu bergumam lirih, "Nenek cuma takut kehilangan lagi." Kata, "lagi," itu menggema lama di kepalaku. Kehilangan lagi? Siapa yang dulu hilang? Aku menatap wajahnya, tapi ia segera mengalihkan pandangan, menaruh pisau dan keluar dari dapur tanpa berkata apapun. Aku membiarkannya, tapi hatiku semakin dipenuhi tanya. Beberapa hari setelah itu, Rara mulai mengalami mimpi aneh. Ia sering terbangun di malam hari sambil menangis, berkata bahwa kakek datang dalam mimpinya. "Kakek bilang nenek jangan buka dinding itu," katanya polos suatu pagi. Aku dan Edi saling pandang, bingung. "Dinding mana?" tanyaku. Rara menunjuk ke dinding di sebelah tempat tidurnya. "Yang di situ, Bu. Kakek bilang ada rahasia di baliknya." Kami menertawakannya waktu itu, menganggap hanya mimpi anak kecil yang kebanyakan nonton film. Tapi anehnya, setiap malam, mimpi itu berulang. Perlahan, tingkah Ibu Wanda semakin ganjil. Ia sering memandangi dinding kamar Rara setiap kali masuk, seolah menyimpan sesuatu di sana. Kadang, ia berdiri di lorong menatap kamar itu cukup lama tanpa alasan. Aku pernah melihatnya membawa senter kecil di siang hari, masuk ke kamar Rara saat anakku masih sekolah, lalu keluar dengan wajah tegang. Ketika kutanya sedang apa, ia hanya menjawab singkat, membersihkan sarang laba-laba. Tapi dinding kamar Rara polos dan bersih. Aku mulai merasa takut. Tapi Edi, seperti biasa, menganggapku terlalu sensitif. Ia percaya ibunya hanya kesepian. "Kau tahu kan, Bu masih belum sepenuhnya ikhlas kehilangan ayah," katanya lembut. Aku ingin percaya padanya, tapi hatiku menolak. Ada sesuatu di balik pandangan Ibu Wanda setiap kali ia menatap anakku. Suatu sore, aku memergoki Rara duduk di ruang tamu sambil menggambar. Ia terlihat serius, lidahnya menjulur sedikit, kebiasaannya saat berkonsentrasi. Aku tersenyum, lalu mendekat. Tapi saat kulihat hasilnya, tubuhku merinding. Ia menggambar kamar tidurnya sendiri, lengkap dengan tempat tidur, meja belajar, dan sosok seorang wanita tua yang berdiri di dekat dinding dengan wajah tanpa mata. Di atas gambar itu, Rara menulis, "Nenek mencari sesuatu." Aku menelan ludah. "Rara, ini siapa?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ini nenek," jawabnya polos, tapi matanya hilang di mimpi Rara. "Kakek bilang jangan kasih tahu siapa-siapa." Sejak hari itu, aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Rumah ini, hubungan kami, semuanya seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai dari masa lalu. Dan Ibu Wanda, semakin aku melihatnya, semakin aku yakin, perempuan itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kasih sayang untuk cucunya. Sesuatu yang membuatnya rela terjaga setiap malam, masuk diam-diam ke kamar anakku, dan menatap dinding itu seolah di baliknya ada sesuatu yang menunggunya kembali. Malam itu, hujan turun perlahan di luar jendela, menimbulkan suara rintik-rintik yang menenangkan bagi sebagian orang, tapi bagiku justru membuat dada terasa sesak. Jam di meja menunjukkan pukul 1:24. Aku terbangun karena haus dan ingin mengambil air minum ke dapur. Tapi langkahku terhenti di tengah lorong ketika suara derit pelan dari arah kamar Rara terdengar. Suara itu begitu khas. Engsel pintu yang berdecit seolah ada seseorang yang sengaja membuka dengan hati-hati agar tak terdengar. Aku membeku. Di rumah hanya ada 4 orang. Aku, Edi, Rara, dan Ibu Wanda. Semua seharusnya sudah tidur. Hujan di luar mereda, membuat setiap bunyi di dalam rumah terdengar lebih jelas.
Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih saksama. Tidak ada suara langkah kecil Rara. Tidak ada suara mainan jatuh atau buku terlempar. Yang terdengar justru langkah pelan, berat, dan hati-hati, jelas langkah orang dewasa. Bulir-bulir keringat dingin mulai muncul di pelipisku. Aku merasakan getaran samar di dada, jantungku berdetak cepat. Seperti tubuhku tahu sesuatu yang tak seharusnya terjadi sedang berlangsung. Kupakai kerudung tidurku, lalu kudekatkan telingaku ke pintu kamar. Sunyi. Hanya detak jam di ruang tamu yang terasa lambat. Aku membuka pintu sedikit, hanya sebatas celah kecil agar bisa mengintip ke lorong. Dari situ kulihat, pintu kamar Rara yang biasanya dibiarkan setengah terbuka kini tertutup rapat. Cahaya lembut dari lampu lorong memantulkan bayangan samar di bawah celah pintu. Seseorang berdiri di dalam. Aku menahan diri agar tidak panik. Waktu berjalan lambat. 5 menit terasa seperti 1 jam. Lalu tiba-tiba, pintu itu berderit pelan lagi, terbuka sedikit. Sosok itu keluar. Aku menggenggam gagang pintu erat-erat agar tubuhku tidak jatuh karena gemetar. Dalam cahaya pucat bulan yang menembus jendela kecil di ujung lorong, aku melihat jelas wajahnya, Ibu Wanda. Ia berjalan pelan, berjingkat, tapi bukan karena takut membangunkan seseorang, melainkan karena tubuhnya sendiri tampak lemah. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan matanya menatap lurus tanpa fokus. Ia memegang sesuatu di tangan kanannya, sebuah kertas tebal, mirip kertas gambar milik Rara. Namun cara ia menggenggamnya, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ibu Wanda melewatiku begitu saja tanpa menoleh. Langkahnya gontai, tapi ia tidak tersandung. Saat melintas di bawah sinar bulan, keringat dingin tampak jelas di wajahnya. Ia membuka pintu kamarnya perlahan, masuk, lalu menutupnya kembali dengan bunyi klik pelan. Rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding, mengamati kami semua. Aku berdiri lama di lorong, mencoba menenangkan diri. Setiap detik yang lewat membuatku sadar bahwa ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang membuat Ibu Wanda bersikap aneh, sesuatu yang berkaitan dengan kamar Rara. Tapi apa? Mengapa ia harus masuk diam-diam di tengah malam? Mengapa wajahnya tampak seperti orang yang baru melihat hantu? Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Edi masih tertidur pulas. Kupandangi wajahnya, ingin membangunkannya, tapi kutahan. Aku tahu ia hanya akan menganggapku terlalu sensitif. Seperti biasanya. Aku menarik napas panjang, lalu menatap langit-langit. Hujan di luar semakin deras, disertai gemuruh pelan yang terdengar jauh di langit. Malam itu terasa begitu panjang. Pagi harinya, semuanya tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Wanda sudah duduk di meja makan, mengenakan daster bunga kesukaannya, sambil menatap piring dan bersenandung lirih. Rara duduk di kursi, sibuk mewarnai buku gambarnya. Edi membaca berita di ponsel, menyeruput kopi seperti biasa. Pemandangan itu seharusnya membuatku tenang, tapi yang kurasakan justru semakin aneh. Bagaimana bisa wajah yang semalam pucat ketakutan kini tampak segar dan ceria seolah malam itu tak pernah ada? Saat sarapan hampir selesai, aku memberanikan diri membuka percakapan. Bu, kataku perlahan, semalam saya sempat bangun. Rasanya saya melihat ibu keluar dari kamar. Ia menoleh cepat, lalu tersenyum. Iya, Sinta. Ibu cuma mau nyelimutin Rara. Kasihan dia, tidur tanpa selimut. Aku mengangguk kecil, tapi menatapnya tanpa percaya. Tapi wajah ibu semalam kelihatan pucat banget. Ibu nggak apa-apa. Ia tertawa kecil, meski ada nada gugup di balik tawanya. Pucat? Ah, mungkin karena cahaya bulan, Nak. Ibu ini sudah tua, jadi kadang refleksi cahaya bikin wajah ibu kelihatan aneh. Aku diam, menatap cangkir tehnya yang digenggam erat. Terus, kertas yang ibu bawa? Sepertinya kertas gambar Rara, tanyaku hati-hati. Ia menoleh cepat, matanya seolah kehilangan warna. Tapi dalam sekejap ia kembali tersenyum. Oh, itu? Resep bolu kukus. Sinta. Ibu tadi malam baru ingat, nyelip di meja kamar Rara waktu bantu dia rapikan mainan. Jawabannya terlalu cepat.
Terlalu rapi. Seolah sudah disiapkan. Aku tahu ia sedang berbohong, tapi tanpa bukti, aku tak bisa berbuat apa-apa. Hari itu aku mencoba bertindak seperti biasa, tapi pandanganku tak pernah lepas dari Ibu Wanda. Gerak-geriknya kuperhatikan diam-diam. Ia memang tampak sibuk di dapur, tapi setiap kali melintas di dekat kamar Rara, langkahnya melambat. Kadang ia berhenti sejenak, menatap pintu kamar itu dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran rasa takut dan obsesi. Sore harinya, aku sempat memergokinya berdiri di depan kamar Rara. Tangannya menempel di dinding, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari baliknya. Aku segera berpura-pura berjalan lewat sambil membawa pakaian kotor. Ia menoleh cepat dan tersenyum, lalu berjalan pergi sambil berkata lirih, "Dindingnya dingin sekali, ya." Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Setiap detik yang berlalu hanya membuatku semakin cemas. Aku duduk di ranjang, memperhatikan pintu kamar. Edi sudah lelap, tapi aku tetap terjaga. Pukul 12:15, suara derit itu terdengar lagi. Aku menahan napas. Suara langkah berjingkat pelan, menuju kamar Rara. Kali ini aku tidak diam. Aku berdiri, membuka pintu perlahan, mengintip ke lorong. Benar. Ibu Wanda berjalan pelan, membawa senter kecil, langsung menuju kamar Rara. Ia membuka pintu dengan hati-hati, masuk ke dalam, lalu menutupnya kembali. Aku ingin menghampiri, tapi tubuhku seakan tertahan di tempat. Sesuatu di dalam diriku berkata, "Jangan sekarang. Tunggu bukti." 5 menit kemudian, ia keluar lagi. Wajahnya kali ini tidak hanya pucat, tapi seperti orang habis menangis. Matanya merah, tangannya gemetar, dan langkahnya goyah. Ia menatap lurus ke depan tanpa menyadari aku berdiri di ujung lorong. Ketika ia melewati bayangan cahaya bulan, aku melihat dengan jelas. Di tangannya bukan hanya kertas gambar. Ada noda hitam di ujung jarinya, seperti jelaga atau debu dari dinding. Aku menahan napas, memastikan langkahnya benar-benar menghilang di kamarnya. Lalu aku menoleh ke arah kamar Rara. Pintu kembali tertutup. Rumah sunyi. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding itu. Malam itu aku duduk di lantai kamar sambil menatap lorong yang gelap. Tak bisa tidur. Tak bisa tenang. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa takut bukan pada sesuatu yang gaib, melainkan pada seseorang yang tinggal di bawah atap yang sama denganku. Seseorang yang seharusnya kucintai dan kuhormati sebagai ibu. Tapi kini, setiap kali aku menatap wajahnya, yang kulihat hanyalah rahasia yang belum terungkap, dan pandangan dingin yang seolah menyembunyikan sesuatu jauh lebih gelap dari sekadar kasih sayang seorang nenek pada cucunya. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Angin berdesir lembut di luar jendela, tapi suasananya tak lagi menenangkan. Setiap jam yang berdetak seolah memperlambat waktu. Aku berbaring di samping Rara, pura-pura tidur, padahal mataku terpejam hanya di permukaan. Di dalam selimut, tangan kiriku menggenggam ponsel dengan erat. CCTV masih menyala, menampilkan 2 sudut rumah, lorong lantai atas dan kamar Rara. Pukul 11:47. Rumah benar-benar sunyi. Suamiku, Edi, di kamar sedang membaca laporan pekerjaan, mencoba menenangkan diri setelah pembicaraan siang tadi. Ia setuju bahwa kami akan membongkar dinding kamar Rara besok pagi, dengan bantuan tukang yang bisa dipercaya. Tapi aku tahu, sesuatu akan terjadi malam ini. Ibu Wanda sudah terlalu gelisah sejak sore. Matanya merah, dan saat makan malam tadi, ia hampir tidak menyentuh makanan sedikit pun. Ia hanya berkata lirih, "Malam ini, aku harus menyelesaikannya." Dan sekarang, kata-kata itu bergema di kepalaku. Pukul 00.03. Ponselku bergetar perlahan. Notifikasi muncul di layar, gerakan terdeteksi lorong. Aku menahan napas, menatap layar tanpa berani berkedip. Sosok itu muncul, Ibu Wanda. Ia berjalan pelan, tanpa alas kaki, mengenakan daster putih lusuh yang membuat kulitnya terlihat semakin pucat. Rambutnya terurai, sebagian menutupi wajah. Ia membawa sesuatu di tangan kanan, senter kecil, dan di tangan kiri, obeng panjang berkarat. Ia berjalan dengan langkah pelan namun pasti, seperti seseorang yang tahu betul apa yang akan ia lakukan. Cahaya senter bergetar di dinding lorong,
membuat bayangan tubuhnya memanjang dan menari di dinding. Aku bisa mendengar langkahnya dari balik pintu kamar, samar tapi cukup jelas. Rara menggeliat kecil di sampingku, tapi tidak terbangun. Ibu Wanda berhenti di depan pintu kamar Rara. Kamera di lorong menyorot wajahnya yang menatap pintu itu lama sekali, seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu, perlahan ia membuka pintu dan masuk. Layar ponsel otomatis berpindah ke kamera kedua, kamera kecil yang tersembunyi di mata boneka beruang di atas rak. Gambar yang muncul begitu jernih, dan detik berikutnya membuat darahku terasa berhenti mengalir. Ibu Wanda menutup pintu kamar Rara dengan hati-hati. Ia tidak menyalakan lampu, hanya senter kecil di tangannya yang menjadi sumber cahaya. Ia tidak menoleh ke arah tempat tidur cucunya. Langkahnya langsung menuju meja belajar. Tangannya gemetar ketika menarik laci, membalik-balik buku gambar, menyentuh krayon, seolah mencari sesuatu yang hilang. Ketika tak menemukan apa yang dicarinya, ia berhenti. Matanya menatap lurus ke arah dinding di sebelah tempat tidur. Aku melihatnya lewat layar, gerakan kecil yang perlahan berubah jadi mengerikan. Ia mengetuk dinding itu 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu begitu nyata, bahkan aku bisa mendengarnya samar dari kamar sebelah. Lalu ia menempelkan telinganya ke dinding, menunggu sesuatu. Wajahnya tegang. Beberapa detik hening. Lalu, sesuatu mulai terjadi. Gundukan kecil di atas tempat tidur bergerak. Rara yang sejak tadi tidur lelap kini perlahan bangun. Tapi bukan bangun seperti anak kecil biasa, tidak ada kantuk, tidak ada kebingungan. Ia duduk tegak, kaku, dengan mata terbuka lebar. Cahaya senter Ibu Wanda memantul di matanya yang kosong. Aku bisa melihat dari layar, Rara tidak menatap ke arah neneknya, melainkan lurus ke depan. Suasana kamar itu seperti membeku. Ibu Wanda yang tadinya berani, kini tampak ragu. Ia mundur selangkah. Lalu, suara itu keluar. Jangan sentuh gambar-gambarku. Suara berat itu menggema pelan tapi jelas. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha tidak berteriak. Itu bukan suara anak kecil. Itu suara laki-laki dewasa, suara yang aku dan Edi kenal betul. Suara almarhum ayahnya. Di layar, Ibu Wanda terpaku di tempat. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Kau bukan dia, gumamnya lirih. Rara menoleh perlahan, masih dengan mata kosong, dan suara berat itu kembali terdengar. Lebih dalam, lebih dingin. Itu bukan untukmu, Wanda. Senter di tangan Ibu Wanda bergetar hebat, lalu jatuh ke lantai. Cahaya senter memantul ke dinding dan membuat bayangan besar di ruangan itu, bayangan 2 sosok, satu wanita tua, satu anak kecil dengan posisi duduk tegak. Bayangan itu seolah menyatu sesaat sebelum suara jeritan melengking memecah malam. Ibu Wanda menjerit sekencang-kencangnya. Ia tersandung meja, menabrak kursi, lalu berlari keluar kamar terbirit-birit sambil menangis histeris. Kamera di lorong menangkapnya jatuh hampir tersungkur sebelum bangkit lagi dan berlari masuk ke kamarnya. Pintu dibanting keras. Di kamar Rara, anakku kembali berbaring pelan. Menarik selimut hingga ke dada, memejamkan mata, dan seolah-olah tak ada yang terjadi. Aku memejamkan mata, menggenggam ponsel kuat-kuat, air mata jatuh tanpa sadar. Aku ingin berlari ke kamar Rara, tapi kaki ini seakan tertanam di lantai. Ketakutan menahan tubuhku seperti rantai. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Edi terbuka. Ia berlari ke lorong, wajahnya bingung dan marah. "Apa yang terjadi?" serunya. Aku tak bisa bicara, hanya menunjuk ponsel. Ia merebutnya dari tanganku, menatap layar, dan wajahnya langsung berubah pucat. "Ya Allah," katanya pelan, sebelum memelukku erat. Kami duduk di lantai, menatap layar yang kini gelap karena sensor kamera mati otomatis. Tak ada suara lagi, tak ada gerakan. Hanya detak jantung kami yang berpacu cepat. Subuh menjelang, kami berdua memutuskan untuk tidak tidur lagi. Begitu matahari terbit, Edi memanggil tukang untuk datang lebih pagi dari rencana. Tapi sebelum mereka tiba, ia mencoba bicara dengan ibunya. Namun, saat pintu kamarnya diketuk, tidak ada jawaban. Setelah dibuka paksa, kamar itu kosong. Ibu Wanda menghilang. Di atas meja kamarnya hanya ada satu benda,
senter kecil dengan baterai habis dan selembar kertas lusuh penuh noda tinta. Di atasnya tertulis dengan tulisan gemetar. Aku tidak mencuri, aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Tapi dia masih menjaganya. Dia tidak pernah pergi. Edi terdiam lama membaca tulisan itu. Aku berdiri di belakangnya, merasakan hawa dingin merayap di tengkuk. Di luar, burung-burung pagi bernyanyi, tapi suasana rumah kami seolah kehilangan kehidupan. Sore harinya, setelah memastikan Rara baik-baik saja, aku menonton lagi potongan rekaman itu, berulang kali, meski setiap kali membuatku semakin takut. Ada satu hal kecil yang baru kusadari. Saat Rara duduk tegak dan berbicara dengan suara ayah mertuaku, mata anakku bukan hanya kosong, di dalam pupilnya yang gelap, ada pantulan samar sosok laki-laki tua berdiri di belakangnya. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa menatap dinding kamar Rara, tanpa merasakan sesuatu yang menatap balik. Aku tahu, ada rahasia besar yang belum selesai. Sesuatu di antara dunia yang hidup dan yang mati masih menunggu untuk dibuka. Dan aku sadar, mungkin Ibu Wanda bukan satu-satunya yang telah melihatnya. Pagi itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara langkah Ibu Wanda di dapur, tidak ada aroma teh jahe yang biasa menandai awal hari. Hanya sinar matahari yang menyelinap lewat jendela, memantulkan debu di udara. Aku berdiri lama di dapur sambil menatap cangkir kosong di meja. Tubuhku masih terasa lemas setelah malam penuh teror. Rara duduk di ruang tamu, menggambar dengan tenang, seolah tak ada hal aneh yang terjadi. Tapi aku tahu, sesuatu di rumah ini sudah berubah. Edi datang menghampiri, wajahnya tampak lelah dan tegang. Aku sudah keliling komplek, katanya pelan. Ibu nggak ada di mana-mana. Mungkin ke rumah Bu Ratna di ujung gang, atau ke pengajian. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu Ibu Wanda tidak pergi untuk menenangkan diri. Ia sedang bersembunyi. Entah dari siapa, atau dari apa. Sambil menyiapkan sarapan seadanya, aku masih memikirkan surat yang ditinggalkannya di meja kamar. Aku tidak mencuri, aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Tapi dia masih menjaganya. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepalaku. Dia masih menjaganya. Siapa? Dia? Ayah mertuaku? Arwahnya? Ketika Edi pergi ke kantor untuk melapor ke polisi, aku memutuskan untuk membersihkan kamar Rara. Rasanya aku butuh alasan untuk tetap sibuk, agar pikiranku tidak terus dipenuhi ketakutan. Saat sedang merapikan buku di rak, sesuatu jatuh dari sela-sela dinding. Sebuah kertas kecil, lusuh, terlipat beberapa kali. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya membuat tenggorokanku tercekat. Tulisan tangan yang kukenal, tulisan Rara, tapi isi kalimatnya bukan seperti anak kecil. Kakek bilang rahasianya ada di balik warna hijau. Dindingnya bukan dinding, tapi pintu yang dikunci. Aku menatap dinding kamar itu. Warna catnya memang hijau muda, berbeda dari dinding lain di rumah yang krem. Selama ini aku tidak pernah memperhatikannya. Tapi kini, setiap guratan cat itu terasa seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Aku mendekat, menyentuh permukaannya. Dingin. Terlalu dingin untuk dinding yang terkena matahari pagi. Aku menempelkan telinga. Tak ada apa-apa, hanya sunyi. Tapi saat aku menepuk pelan, suaranya berbeda. Bukannya bunyi pada seperti tembok beton, melainkan agak hampa. Jantungku berdegup cepat. Bisa jadi di baliknya memang ada sesuatu. Menjelang siang, Edi pulang dengan wajah murung. Polisi menolak menindaklanjuti laporan karena Ibu Wanda dianggap hanya pergi sementara akibat tekanan batin. Tapi Edi tidak bicara banyak. Ia duduk di kursi dan menatap dinding kamar Rara dengan pandangan kosong. Ayah pernah cerita soal ini, katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku menatapnya penuh tanya. Ceritanya gimana? Ia menarik napas dalam-dalam. Waktu aku kecil, ayah sering main di kamar ini. Katanya, dulu di balik dinding ini ada ruangan kecil. Semacam ruang penyimpanan rahasia buat dokumen perusahaan. Tapi sejak tahun 88, ruangan itu ditutup. Ayah sendiri yang nutup, bahkan aku dilarang tanya. Aku merinding. Tahun 88? Itu sama dengan angka di gambar Rara, 22 Mei 88. Edi menatapku,
wajahnya berubah pucat. Tanggal itu, hari ulang tahun pernikahan ayah dan ibu. Kami terdiam lama. Setiap detik keheningan terasa menekan. Hanya bunyi jarum jam berdetak lambat, seolah menghitung mundur menuju sesuatu. Sore hari, Edi akhirnya memutuskan untuk memeriksa dinding itu. Aku nggak tahan lagi, Sin. Kita bongkar malam ini. Aku ingin menolak. Bagaimana kalau itu berbahaya? Tapi di matanya kulihat tekad yang terlalu kuat. Ia membawa alat sederhana, palu, linggis kecil, dan senter. Kami menunggu Rara tertidur, lalu mulai bekerja diam-diam. Lampu kamar hanya satu yang menyala, cahaya kuning redup. Edi berdiri di depan dinding, mengetuk-ngetuk mencari titik paling kosong. Setiap ketukan menggema hampa. Aku berdiri di belakangnya, menggenggam ponsel, merekam, entah untuk bukti atau untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa menit, ketukan terdengar berbeda, lebih nyaring, lebih tipis. Ini dia, gumam Edi. Ia mengangkat palu dan memukul pelan. Suara denting kayu dan debu berjatuhan memenuhi udara. 3 kali pukulan, lapisan cat hijau terkelupas, menampakkan permukaan papan kayu tua di bawahnya. Tiba-tiba, hawa di ruangan berubah. Seolah udara menebal, dingin, dan berat. Aku bisa melihat napasku sendiri seperti uap di udara, padahal AC mati. Edi, berhenti dulu, kataku. Tapi ia tidak menjawab. Ia terus memukul, pelan tapi mantap, sampai papan itu retak. Suara dari balik papan terdengar, samar, seperti bisikan. Aku tidak yakin itu nyata atau imajinasiku, tapi aku jelas mendengar seseorang berbisik. Berhenti. Aku menahan napas, menatap Edi. Tapi ia tak berhenti. Papan itu akhirnya roboh sebagian, meninggalkan lubang cukup besar untuk melihat ke dalam. Aku menyorot dengan senter. Ruangan sempit itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di tengahnya ada kotak besi berkarat tertanam di dinding, setengah tertutup tanah dan serpihan kayu. Brankas, Edi berbisik. Ia berlutut, mencoba membersihkannya. Di permukaan kotak itu, samar-samar terlihat angka, 22 Mei 88. Dadaku seakan berhenti berdetak. Itu tanggal yang sama, kataku. Edi menatapku, lalu berkata pelan, berarti Rara benar. Saat itulah sesuatu terjadi. Dari arah tempat tidur, terdengar suara gesekan pelan. Kami menoleh bersamaan. Rara berdiri di tepi ranjang, matanya terbuka, wajahnya pucat. Ia tidak terlihat seperti anak yang baru bangun tidur, lebih seperti seseorang yang sedang disadari oleh sesuatu. Rara, aku memanggil. Tapi anak itu tidak menjawab. Ia menatap lubang di dinding, lalu berkata pelan dengan suara yang bukan suaranya, jangan biarkan dia membukanya sendirian. Suaranya, suara laki-laki tua itu lagi. Suara ayah Edi. Edi dan aku saling pandang, tubuh kami membeku. Tapi sebelum sempat bertindak, Rara melangkah perlahan mendekati dinding. Ia menyentuh tepian lubang, lalu menatap ayahnya. Kakek bilang kuncinya bukan angka, tapi niat, katanya pelan. Yang serakah tak akan bisa membukanya. Edi menatapku bingung, tapi tangannya sudah gemetar di atas kombinasi angka brankas. Ia memutar perlahan, 22, 05, 88 klik. Suara mekanis tua terdengar pelan, lalu pintu brankas terbuka sedikit. Dari dalam, sinar kuning keemasan memantul. Kami menatap ke dalam, melihat tumpukan kecil emas batangan, beberapa sertifikat, dan 2 amplop, satu bertuliskan nama Rara, satu lagi bertuliskan, Wanda. Namun, sebelum sempat Edi mengambilnya, pintu kamar terbuka keras. Ibu Wanda berdiri di sana, berantakan, wajahnya kotor, matanya merah. Jangan, teriaknya dengan suara serak penuh amarah. Ia melangkah cepat, matanya menatap langsung ke arah brankas. Aku mundur ketakutan, tapi Edi berdiri di depan lubang, melindungi kami. Bu, berhenti. Ini warisan ayah, bukan milik ibu. Tapi Ibu Wanda tak peduli. Ia menatap Rara dengan mata yang kosong namun berair. Kau bahkan membuat cucuku bicara seperti dia, apalagi yang kau inginkan. Hah? Kau sudah mati, tapi masih mau mengaturku.
Ia menatap ke arah lubang di dinding, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Aku menggenggam tangan Rara erat, mencoba menariknya mundur. Tapi Rara menatap Ibu Wanda dengan tenang, lalu berkata dengan suara berat yang sama, "Wanda, cukup. Kau sudah melangkahi garis antara hidup dan mati." Ibu Wanda menjerit histeris. Ia menubruk dinding itu, berusaha meraih isi brankas, tapi tiba-tiba, udara di kamar bergetar. Lemari di pojok bergetar hebat lalu roboh, menghantam lantai keras. Semua lampu padam. Kami berteriak bersamaan. Malam itu udara terasa menekan, seolah rumah kami dikelilingi kabut tipis yang tak terlihat. Setelah kejadian sore tadi, saat brankas di balik dinding terbuka dan Ibu Wanda pingsan, kami semua masih terguncang. Polisi sudah dipanggil, tapi hanya datang sebentar, memastikan keadaan lalu pergi karena mengira ini cuma urusan keluarga yang terlalu emosional. Padahal mereka tidak tahu, yang kami hadapi bukan hanya soal warisan, tapi sesuatu yang jauh lebih kelam. Ibu Wanda sempat siuman menjelang maghrib, namun wajahnya tak lagi sama. Ia duduk di kursi kamar dengan pandangan kosong, tangan menggenggam erat amplop bertuliskan namanya yang diambil Edi dari dalam brankas. Ia belum membukanya, hanya menatapinya dengan mata merah dan bergetar. "Ini seharusnya milikku," gumamnya lirih, hampir seperti berbicara kepada seseorang yang tidak ada di ruangan itu. Edi mencoba menenangkannya, tapi setiap kali ia mendekat, Ibu Wanda menghindar. "Kau tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Kau pikir ayahmu suci? Semua ini karena dia," teriaknya tiba-tiba. Lalu tangisnya pecah, keras, mengerikan. Aku memeluk Rara yang ketakutan, sementara Edi berdiri terpaku. Malam turun perlahan. Kami sepakat mengunci semua pintu dan tidur bersama di kamar kami. Aku menaruh ponsel di meja, tetap menyambungkan kamera CCTV. Meskipun bagian dinding kamar Rara kini sudah terbuka dan brankasnya terlihat jelas di layar. Edi duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya dengan ekspresi lelah. "Aku akan selesaikan ini besok. Kita lapor notaris dan simpan semua dokumen ini di bank," katanya. Tapi aku tahu, malam ini belum selesai. Sekitar pukul 12 lewat sedikit, ponselku bergetar lagi. Gerakan terdeteksi lorong. Aku langsung meraih ponsel dan menatap layar. Ibu Wanda muncul di sana, berjalan tertatih dengan baju tidur yang sama, wajahnya kusut, rambut berantakan. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Dua pria berbadan besar mengikuti di belakangnya, masing-masing membawa tas ransel besar dan sesuatu yang berkilat di tangannya, linggis dan palu. "Edi," bisikku cepat. "Bu Wanda bawa orang ke dalam rumah." Edi langsung berdiri, menatap layar ponsel dengan wajah tak percaya. "Astaga, siapa mereka?" Aku mematikan suara ponsel agar mereka tak mendengar, lalu melangkah cepat menuju pintu kamar sambil menahan napas. Dari bawah celah pintu, aku bisa melihat bayangan 3 orang bergerak di lorong, menuju kamar Rara. Ibu Wanda berhenti di depan pintu kamar cucunya. Wajahnya kini tegang, suaranya pelan namun tegas. Kamera di lorong menangkap jelas gerak bibirnya, bongkar dinding di sebelah tempat tidur. "Apapun yang terjadi, jangan pedulikan anak itu." Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku menatap Edi, wajahnya merah menahan marah. Ia sudah siap melangkah keluar, tapi aku menahannya. "Tunggu, aku telepon polisi dulu." Aku segera menekan nomor darurat, suaraku tercekat ketika menjelaskan bahwa ada percobaan pembobolan di rumah. Petugas berjanji segera datang. Sementara itu, di layar ponsel, 2 pria itu mulai memukul dinding kamar Rara dengan linggis. Setiap dentuman terdengar berat, logam menghantam kayu, menggema ke seluruh rumah. Aku bisa mendengar dari kamar kami, suara itu menusuk telinga, seolah setiap hantaman memukul langsung ke dadaku. Lalu, dari kamera boneka beruang yang masih berfungsi, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Rara, yang tidur di ranjang, tiba-tiba bangun. Gerakannya pelan, kaku, seperti boneka yang ditarik tali. Ia duduk tegak, menatap lurus ke arah dinding yang sedang dibobol para pria itu. Cahaya senter mereka memantul di wajahnya yang pucat. Salah satu pria menghentikan pukulan dan menatap Rara dengan bingung. "Bu, anaknya bangun," katanya pelan. Tapi Ibu Wanda menjawab cepat,
teruskan. Jangan lihat dia. Cepat. Rara menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya. Suara berat itu keluar lagi dari mulutnya. Pergi. Semua orang di layar terpaku. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih keras, menggema di seluruh ruangan. Pergi. Tiba-tiba udara di kamar Rara bergetar. Lampu kelap-kelip, tirai bergoyang padahal jendela tertutup. Lemari besar di pojok kamar berderit pelan, lalu roboh mendadak ke arah dinding yang sedang dibobol. Dua pria itu menjerit, menjatuhkan alat mereka dan lari keluar kamar dengan panik. Di layar CCTV lorong, aku melihat mereka berlari melewati Ibu Wanda yang hanya berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kapur. Salah satu dari mereka tersandung, terjatuh di tangga, tapi tetap memaksa kabur ke pintu depan. Dalam beberapa detik, mereka sudah menghilang dari pandangan kamera. Edi segera membuka pintu kamar dan keluar, aku mengikutinya dengan Rara di pelukan. Di lorong, Ibu Wanda masih berdiri diam. Ia menatap kamar Rara dengan mata lebar, penuh ketakutan. Dia marah, bisiknya pelan, dia masih di sini. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar di luar. Dua petugas datang dan langsung menangkap dua pria yang ternyata bersembunyi di taman tetangga. Dari pengakuan mereka, Ibu Wanda yang menyuruh mereka datang untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga dari dalam rumah. Polisi memeriksa ruangan, mencatat semua kejadian, lalu membawa Ibu Wanda bersama dua pria itu untuk dimintai keterangan. Sebelum keluar rumah, Ibu Wanda menatap Rara sekali lagi, dan kali ini air matanya menetes. Kau memang mirip dia, katanya dengan suara lemah. Tapi dia memilihmu, bukan aku. Setelah mereka pergi, rumah terasa kosong. Dingin. Hanya suara jam di ruang tamu yang terus berdetak, menandai betapa lambatnya malam berlalu. Edi duduk di lantai, wajahnya pucat, sementara aku menggenggam Rara erat di pangkuanku. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan fakta mengejutkan. Dua pria itu mengaku Ibu Wanda menjanjikan mereka bagian dari harta dalam brankas. Ia bilang di dalamnya bukan hanya emas, tapi juga surat-surat berharga dan perhiasan milik keluarga yang dicuri darinya oleh almarhum suaminya. Pagi mulai merekah saat kami akhirnya bisa bernapas sedikit lega. Tapi sesuatu di kamar Rara masih terasa aneh. Udara di sana tetap dingin, meski matahari sudah tinggi. Aku menatap dinding yang setengah jebol, tempat brankas itu berada. Sinar keemasan dari dalamnya masih memantul samar. Di antara debu dan serpihan kayu, aku melihat amplop putih kecil yang tadi tak sempat diperhatikan. Amplop itu bertuliskan tangan rapi. Untuk cucuku, Rara Anindita. Hanya dibuka bersama orang tuanya, Edi dan Sinta. Aku menyerahkannya pada Edi. Tangannya gemetar saat membuka dan membaca isi surat di dalamnya. Jika kalian menemukan ini, berarti kebenaran akhirnya terungkap. Semua yang ada di dalam brankas ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk masa depan yang bersih dari keserakahan. Aku tahu Wanda tidak akan pernah rela. Tapi aku juga tahu, aku bisa mempercayakan harta terakhirku kepada Rara, darah baru yang belum ternoda oleh dosa lama. Di bawahnya tertulis tanda tangan almarhum ayah Edi, lengkap dengan tanggal 22 Mei 88. Edi menutup surat itu dengan tangan bergetar. Matanya basah. Ayah tahu semuanya dari awal, katanya pelan. Aku menatap wajahnya, lalu menatap Rara yang kini tertidur di pangkuanku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa lega sekaligus takut. Karena kami tahu, warisan yang diwariskan kepada kami bukan hanya emas dan tanah, tapi juga dosa yang harus ditebus dengan kejujuran. Ketika kami keluar dari kamar itu, aku sempat menoleh sekali lagi. Di layar CCTV yang masih menyala di ponselku, kulihat bayangan samar di pojok ruangan, berdiri tegak di sisi dinding yang jebol, bayangan seorang laki-laki tua dengan senyum tenang. Ia menatap ke arah kamera, lalu perlahan menghilang. Pagi itu udara terasa berbeda, tenang, tapi menyimpan sisa-sisa dingin dari malam yang penuh kekacauan. Cahaya matahari menembus jendela, memantul di lantai kayu kamar Rara yang kini setengah rusak. Dinding tempat brankas tertanam sudah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan rongga berdebu dan kotak besi tua yang kini menjadi pusat semua misteri keluarga kami. Rara duduk di pangkuanku, memegangi secangkir susu hangat. Wajahnya masih pucat tapi matanya tenang.
Aku sendiri masih gemetar jika mengingat kejadian semalam, jeritan, brankas yang terbuka, dan arwah yang entah benar-benar muncul atau hanya permainan ilusi antara takut dan dosa masa lalu. Edi berdiri di depan brankas, menatap isinya dengan pandangan kosong. Semua ini, ayah sembunyikan selama 30 tahun, katanya pelan, nyaris seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Di dalam brankas, emas batangan berjejer rapi, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang dikira orang. Di antara tumpukan itu, ada map-map tua berisi sertifikat tanah, beberapa dokumen perusahaan, dan 2 amplop yang sebelumnya belum sempat kami buka. Satu bertuliskan, untuk cucuku, Rara Anindita. Satu lagi, untuk Wanda. Aku bisa melihat bagaimana tangan Edi bergetar saat memegang amplop untuk ibunya. Aku tidak tahu harus membacanya atau tidak, katanya. Baca saja, Di. Biar kita tahu apa sebenarnya yang ayah simpan, ucapku pelan. Ia mengangguk, lalu membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas kecil berwarna kuning, ditulis dengan tinta hitam yang sudah agak pudar. Edi membacanya keras-keras, suaranya serak, terbata-bata. Wanda, aku meninggalkan ini bukan karena benci, tapi karena aku tahu kamu tak pernah puas. Kau mencintai harta lebih dari rumah yang kita bangun. Aku ingin kau belajar kehilangan agar mengerti arti memiliki. Jika kau membaca surat ini, berarti penyesalan sudah datang terlambat. Hentikan sebelum dosa itu menular pada anak dan cucumu. Tak ada tanda tangan. Hanya satu titik tinta hitam di ujung bawah kertas, seperti tetesan air mata yang mengering. Edi memandangi surat itu lama sekali, lalu menutupnya dan menarik napas berat. Ayah tahu dia akan berbuat begini, katanya akhirnya. Ayah tahu ibu nggak akan berhenti mencari apa yang bukan miliknya. Aku memegang tangannya, mencoba menenangkan. Tapi mataku tertuju pada amplop lain, yang untuk Rara. Sekarang buka yang ini, kataku. Kami membukanya bersama. Di dalamnya, ada 2 hal, selembar surat dan sebuah foto tua. Foto itu menampilkan seorang pria parubaya dengan senyum hangat, berdiri di depan rumah ini bersama seorang anak kecil, Edi kecil. Tapi di sisi kiri foto itu, samar-samar ada bayangan kecil seorang perempuan dengan gaun putih. Wajahnya tidak jelas, seolah tertutup kabut. Edi langsung tahu. Itu Rara, bisiknya pelan. Dia, tampangnya sama persis. Aku menatap foto itu dengan bulu kuduk berdiri. Tapi sebelum sempat kami bicara lebih jauh, Edi mulai membaca suratnya. Untuk Rara, cucuku yang mungkin belum sempat mengenalku. Jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah cukup besar untuk memahami bahwa keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang menjaga dan siapa yang serakah. Semua yang ada di sini bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk memastikan kamu tidak tumbuh seperti kami, penuh dendam dan ketakutan. Gunakan harta ini untuk kebaikan, untuk pendidikanmu, dan jangan biarkan siapapun mengajarkanmu bahwa uang lebih penting dari kasih sayang. Di dalam brankas ini, ada satu kunci lagi, bukan untuk membuka pintu, tapi untuk menutup masa lalu. Berikan kunci itu kepada ayahmu. Hanya dia yang tahu kemana harus menyimpannya. Edi menatap bagian bawah brankas, mencari kunci yang dimaksud. Dan benar saja, di pojok kanan, terselip sebuah kunci kecil berwarna perak dengan gantungan kain merah. Ia mengambilnya, menatap lama, lalu berkata lirih, ayah menyuruhku menutup masa lalu. Mungkin, maksudnya bukan secara harfiah. Aku tahu maksudnya. Semua hal mengerikan yang terjadi, jeritan malam, suara dari mulut Rara, ketakutan yang tak bisa dijelaskan, semuanya bersumber dari dosa dan rahasia yang dipendam terlalu lama. Kini, dengan brankas terbuka dan kebenaran terungkap, mungkin arwah sang ayah akhirnya tenang. Siang itu, kami memanggil pihak notaris untuk mengurus surat warisan sesuai pesan almarhum. Semua dokumen resmi diserahkan agar harta itu dialihkan menjadi dana pendidikan atas nama Rara, seperti yang tertulis di surat wasiat. Sementara emas batangan dan sertifikat tanah disimpan di kotak deposit bank untuk keamanan. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Ibu Wanda tersebar di lingkungan kami. 2 preman yang membantunya sudah mengaku semua. Mereka diperintahkan untuk membongkar dinding rumah dengan janji akan mendapat bagian dari warisan rahasia. Tapi kini, kebenaran sudah tak bisa diingkari.
Ibu Wanda ditetapkan bersalah karena bersekongkol dan membahayakan anak di bawah umur. Saat sidang pertama, Edi datang menemuinya. Aku tahu, dalam hati kecilnya, ia masih anak yang ingin memaafkan ibunya. Tapi setelah keluar dari ruang tahanan, wajahnya hancur. Dia nggak minta maaf, Sin, katanya dengan mata kosong. Dia cuma bilang aku anak durhaka karena mengambil apa yang seharusnya miliknya. Aku memeluknya erat. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus luka itu. Tapi kami sepakat, hidup harus terus berjalan. Minggu-minggu berikutnya, kami memperbaiki rumah perlahan. Dinding kamar Rara yang rusak ditambal, tapi brankas itu tidak kami keluarkan. Edi menutupnya kembali dengan semen baru, kali ini ia yang menulis tanggal di atasnya. 22 Mei 24, 36 tahun setelah tanggal di surat wasiat. Biar ini jadi tanda bahwa semua sudah selesai, katanya. Malam-malam berikutnya, tak ada lagi suara langkah di lorong, tak ada pintu terbuka sendiri, tak ada bisikan dari balik dinding. Rara kembali tidur nyenyak, tak pernah lagi bermimpi tentang kakeknya. Sampai suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di teras belakang, Rara berlari menghampiriku sambil membawa buku gambar. "Ibu, lihat. Ini gambar kakek," katanya riang. Di kertas itu, ia menggambar 3 orang, kakek, ayah, dan dirinya, berdiri di bawah matahari tersenyum. Tak ada dinding, tak ada warna gelap, hanya langit biru dan bunga-bunga di halaman. Aku tersenyum, lalu memeluknya. "Kakek pasti senang lihat kamu bahagia." Rara mengangguk. Kakek bilang, rumah kita sudah tenang sekarang. Katanya, dia mau pergi jauh. Aku menatap wajahnya, terpaku. "Kakek bilang begitu di mana, Nak?" Rara tersenyum kecil. "Tadi pagi, waktu aku bangun. Dia duduk di kursi dekat jendela, bilang makasih karena ibu dan ayah sudah jujur." Aku terdiam lama, tak tahu harus merasa takut atau bersyukur. Tapi di dalam hati, aku tahu, apapun yang Rara lihat bukan lagi sosok yang marah, melainkan jiwa yang akhirnya menemukan damai. Sejak hari itu, rumah kami benar-benar terasa hidup kembali. Tak ada lagi hawa dingin yang menempel di dinding, tak ada rasa cemas saat malam turun. Setiap pagi, cahaya matahari menerobos masuk dengan lembut, seperti membawa restu dari langit. Kini, setiap kali aku menatap wajah Rara yang sedang belajar atau menggambar, aku tahu, warisan terbesar yang ditinggalkan kakeknya bukan emas, bukan tanah, bukan sertifikat. Tapi pesan tentang kejujuran, tentang cinta, dan tentang bagaimana dosa masa lalu hanya bisa ditebus dengan keberanian untuk mengakuinya. Dan setiap kali senja tiba, aku selalu melihat ke arah kamar Rara, ke dinding yang kini sudah tertutup rapi. Kadang, saat cahaya matahari terakhir memantul di sana, aku melihat bayangan samar seorang pria tua tersenyum tenang. Lalu lenyap bersama angin sore.